Shalom, selamat pagi. Kami Majelis Jemaat GKJW Kepanjen mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat, baik jemaat yang baru pertama kali hadir ataupun jemaat tamu. Selamat datang di gereja kami, selamat beribadah. Rumah kita, rumah Tuhan. Kita usahakan rumah itu daripada tampak sederhana, tapi kebunya luas dan namanya mewah megah. Kita usahakan rumah itu daripada tampak sederhana, dibuat kuat, dirancang rumah megah. Urusan perabotan dan wangi-wangi serahkan pada seramu yang lebih maju. Kita tahu aku ikut pertimbangan, karena kalau kita punya kesimpulan, tetap kumpul di meja panjang untuk makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Kita usahakan rumah itu daripada tampak sederhana, berat dia juga begitu romantis. Urusan perabotan dan wangi-wangi serahkan pada seramu yang lebih maju. Tapi ketahuan aku ikut pertimbangan, karena kalau nanti kita punya kesibukan, tetap kumpul di meja panjang ruang makan kita berbincang tentang hari yang panjang. Bolehkan ku keliling dunia dan bukan banyak tempat-tempat untuk singgah. Kamu boleh namai itu rumah selama daripada kamu cinta di dalam. Kita usahakan rumah itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebaktian kita hari ini merupakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekaligus menjadi pembuka bulan Mardika Marturia Diakonia dengan tema Rumah Kita, Rumah Tuhan. Setelah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ia meneguhkan iman para murid sekaligus mengutus mereka menjadi saksi-saksinya, mewartakan kabar sukacita dan karya keselamatan Allah kepada dunia. Sebelum berpisah dan naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Kita disediakan tempat di surga. Kita sementara ini ada di rumah dunia. Jadikanlah tempat untuk kemuliaan. Mari kita sorakan kemenangan Kristus atas maut. Dia telah bangkit, mulia dan menang. Kini, mari kita bersuka cita dan merayakan kenaikannya di surga. Kami mengundang seluruh jemaat untuk berdiri dan kita pujikan Hidup Jemaat 202 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, maut sudah menyerah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama akan masuk dalam kebaktian hari ini, peringatan kita dan perayaan kita berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus surga. Mari kita mengambil waktu ini, kita menyadari tentang keberadaan Kristus dan juru selamat yang hadir dalam kehidupan kita. Kita mengucapkan pengakuan dan beriman. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pembukaan bulan Mardika, Marturia dan Diakonia saat ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakan. Inilah salam damai. Keselamatan dan kesejahteraan yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Umat disilakan. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang kita hayati dalam awal kebaktian tadi, kita diajak untuk memaknai sebuah kata, yaitu rumah kita, rumah Tuhan. Ini adalah merupakan tema liturgis selama bulan Mardika, atau yang dulu kita kenal sebagai bulan
kesaksian dan pelayanan. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang kita maknai di hari ini tidak lagi semata-mata berbicara tentang Yesus yang mencintai bagi kita, tetapi juga berisi tentang tugas bagi kita semua sebagai murid, bersaksi, memiliki sikap dan teladan yang mewujudkan cinta kasih kepada sesama. Mari kita hayati rumah kita, rumah Tuhan, dan kita sedia menghadirkan kerajaan Allah yang semakin membumbung. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah untuk meninggalkan kita, tetapi sebuah penggenapan atas nubuat mengenai Sang Mesias, menyiapkan tempat untuk kita. Namun ingatlah akan pesan keputusan yang diberikannya kepada kita. Selama kita menanti menuju tempat yang kekal, kita masih ada di dunia. Kita juga masih diajak dan diutus untuk menjaga tempat, rumah di mana kita tinggal dan akan berada. Mari hari ini kita coba mengingat-ingat di mana saja tempat yang pernah kita diami, di mana kita pernah beraktivitas, di mana kita pernah berkarya, dan kita jadikan itu sebagai penanda kita dilatih untuk masuk dalam kemuliaan tempat yang kekal bersama dengan Kristus. Kita akan menghayati panggilan menata hati, menyiapkan hidup di tempat secara tepat. At the place where you call. Kita akan mengikuti nyanyian dengan judul tersebut yang dinyanyikan oleh saudara kita Alin dan teman-teman di Pak Rosa. Silakan. At the place where you go. Menurut informasi Bapak, lagu ini merupakan ciptaan dalam bahasa asli bahasa Korea. Tapi supaya itu Bapak lebih familiar, maka digunakanlah yang bahasa Inggris saja. Karena saya tahu Bapak sudah sangat familiar dengan bahasa Inggris. At the place where we go.
Lagu tersebut bisa tentang tempat, tentang di mana kita harus ada dan dimaknai. Dimanapun kita ada dan berada di situ ada panggilan Tuhan yang sedang dipercayakan kepada kita. Memang saudara, selama kita masih ada di dunia, kita akan terikat dengan ruang, kita akan terikat dengan waktu, kita akan terikat dengan sebuah lokasi di mana mungkin kita tidak bisa berkreasi secara maksimal hingga kekal. Namun demikian, dalam pengharapan kita meyakini pada saatnya nanti akan tetap tersedia tempat yang terindah bagi kita. Oleh karena itu, mari kita bisa bersiap untuk masuk rumahnya. Kita menyanyikan lagu PKJ nomor 13. Kita masuk rumahnya, kita berhimpun di tempat ini, mungkin dalam ruangan yang terbatas. Namun saudara, selama kita hidup, kita masih berada di sebuah tempat yang maha luas. Tidak hanya gedung, tidak hanya rumah, tetapi juga bumi dan segala isinya. Kita sejak lahir telah berjumpa dengan alam semesta, namun kita juga dengan mudah mengetahui bahwa alam semesta yang telah diciptakan baik pada awalnya ternyata bisa menjadi rusak. Ada faktor keserakahan dan ketamakan manusia. Bumi di mana kita tinggal adalah sebuah rumah di mana kita hidup bersama-sama, dan nyatanya bisa juga rusak oleh limbah. Bumi menjadi gersang dan tandus karena ketidakpedulian kita. Bumi yang mestinya menjadi rumah yang nyaman dan aman nyatanya rusak karena kelalaian manusia. Dalam lingkup luas demikian, bagaimana juga dengan rumah tinggal kita, rumah di mana kita hidup dengan keluarga. Begitu juga dengan gereja sebagai rumah untuk kita bisa bersekutu. Apakah juga tetap terpelihara dengan baik? Bagaimana dengan manusia-manusia yang ada di rumah kita, manusia-manusia yang ada di lingkup gereja dan persekutuan kita? Apakah seperti pada awal masa penciptaan, segalanya adalah baik? Di bulan Marturia dan Diakonia saat ini, kita diajak untuk melakukan pertobatan, baik secara ekologis, berjanji untuk merawat dan menjaga alam semesta. Kita juga diajak untuk memiliki dan memahami
tentang pertobatan kita. Apakah kita bersungguh-sungguh setia sekata merawat rumah tinggal kita, merawat persekutuan dan gereja kita? Marilah saat ini kita datang kepada Tuhan, mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kita. Saya undang umat untuk bersama masuk dalam doa pertobatan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Sang Pencipta hidup, yang juga menghadirkan kami ada di dunia ini, yang juga menata diri kami untuk kemudian bisa hidup bersama-sama di dalam persekutuan, baik dalam keluarga ataupun lingkup jemaat. Ya Tuhan, kami memahami bahwa pada awal muasal ketika kami ada di dunia ini, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat hal baik yang sejak semula telah ada di dunia. Kami juga diajak untuk menyadari ketika kami hadir dalam hidup keluarga kami sadar bahwa tidak selalu hidup rumah di mana kami tinggal berada dalam suasana yang baik. Kami tidak tekun untuk menjaga. Begitu juga untuk kehidupan persekutuan, di mana Engkau juga telah mengkhususkan kami untuk hidup di tengah-tengah persekutuan ini. Kami Engkau ciptakan untuk menjaga dengan setia. Namun seringkali ya Tuhan, dalam menjaga hal tersebut, kami tidak setia sekata. Kami menjaga dengan pemahaman dan pikiran kami sendiri. Kami merawat dengan apa yang menurut kami baik, tapi belum tentu menjadi berkat seperti yang Kau kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama kembali mengakui keterbatasan kami, bahwa meskipun kami seringkali mengungkapkan bahwa tubuh kami adalah baik, seringkali kami tidak setia menjaga. Bimbing kami untuk bisa merawat alam, kami menjaga rumah di mana kami tinggal, dan juga merawat persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Niscaya dimanapun kami ada dan berada, di situ kemuliaan Tuhan sajalah yang tampak. Di dalam nama Yesus kami aturkan doa pertobatan ini. Dalam nama Yesus kami meyakini ada penyambungan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena belas kasih yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang secara tulus telah kita ungkapkan. Saya undang umat untuk berdiri. Terimalah berita anugerah. Kolose pasal 1 ayat 27 menyatakan demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan kepada betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Semoga Allah yang hadir bagi kita, Allah yang ada di tengah-tengah kita, membuat kita semakin sepadan dengan hidup yang baik. Biarlah kita bersukacita, biarlah kita menyadari di tengah-tengah hidup kita ada Kristus yang datang. Berlimpah sukacita di hatiku, kita nyanyikan bersama-sama. Aku
Tibalah saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada Kamis pagi ini kita menaikkan Tuhan Yesus Kristus, kami bisa bersama-sama beribadah di gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, tuntun kami, bimbing kami, buka hati kami Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu hadir atas kami semua. Demikian Tuhan, Bapa kami ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Yang demikian, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus dan kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya. Telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau responsial. Tuhan
kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang benar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tidak tiap-tiap nama yang tepat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dalam bacaan Injil kita di hari ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Lukas 24 ayat 44 sampai 53, dan saya undang umat untuk diri. Demikian yang ditulis untuk kita. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Kenaikan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bacaan Injil kita di hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin.
saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang nuansa kisah dari kita, khususnya di Injil Lukas, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid, tentu di situ ada wajah Kristus yang bersinar, yang memberikan semangat, dan wajah itu akan selalu dikenang, khususnya jika dikaitkan dengan peristiwa perpisahan yang terjadi ketika Yesus naik surga. Kita akan menghayati tentang pesona wajah Allah yang menjadi penanda kita ingat tentang wajah yang penuh cinta dan kasih kepada Allah. Kita terima persembahan pujian dengan judul lagu Pesona Wajah Allah oleh Paduan Suara Sola Gracia. Dipersilakan.
Ya, terima kasih. Pesona wajah Allah dan dinyanyikan bisa jadi suasana dalam lintas generasi. Terima kasih. Semoga nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita hari ini secara khusus memang dikaitkan dengan peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Dan ini berlangsung dalam kisaran waktu 40 hari setelah Yesus bangkit. Dan kalau kita masuk dalam ruangan gedung gereja kita di hari ini, kita sebenarnya sedang diajak untuk membayangkan berada di puncak ketinggian, di suasana di dekat Bukit Zaitun, di sekitar Betania, dan berjarak sekitar 900 meter dari kota Yerusalem, dan kita berdekatan dengan awan. Imajinasikan bahwa kita berada pada situasi menjadi para murid yang ada di sekitar Yesus dalam peristiwa Yesus naik ke surga. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat peristiwa kenaikan Kristus ke surga, tidak bisa dilepaskan dari suasana kebangkitan Yesus. Kalau kita rayakan di tahun ini, Paskah terjadi pada tanggal berapa? Empat 40 hari dari sekarang, 40 hari yang lalu dari sekarang. Masih ingat Bapak Ibu, Paskah kita tahun ini 5 April 2020. Ini masih 40 hari Ibu Bapak. Sebenarnya Ibu Bapak sudah mulai lupa. Ya. Kalau kita lihat ada suasana yang sangat berbeda. 40 hari ketika dulu Yesus bangkit, para murid diliputi dengan suasana kecemasan, ketakutan, kekecewaan, bahkan juga ketidakmengertian tentang apa yang sedang mereka hadapi. Tapi kalau kita lihat sekarang dalam kisah kenaikan Yesus ke surga, ada sebuah hal yang menarik. Kita khusus coba lihat dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-52. Di situ tertulis di TB2, mereka para murid sujud menyembah Dia, yaitu Yesus, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada suasana yang sangat bertolak belakang, ada suasana hati yang sangat berbeda. Ada sebuah momentum keyakinan bahwa 40 hari itu menjadi wahana yang hebat, wahana yang luar biasa, yang telah melatih, mendidik, bahkan juga mengubah pola pikir dari para murid, sehingga mereka tidak lagi, dalam bahasa saya, trauma masuk ke kota Yerusalem. Kita tahu saudara bahwa peristiwa kebangkitan Yesus tidak bisa dilepaskan dari keadaan-keadaan ketika Minggu Palma Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu ada peristiwa Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dan ketiadaan keberadaan Yesus selama Sabtu itu, dan akhirnya Yesus bangkit. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada hal yang membuat para murid bisa menjadi cemas. Kalau aku balik lagi ke Yerusalem, apa yang akan aku alami? Tapi nyatanya, justru setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, ditinggal pergi ke surga, ternyata murid balik lagi ke Yerusalem dengan sukacita. Saya tidak mau mengatakan ini sebagai sesuatu yang aneh, Bapak, tetapi justru sebagai sebuah bentuk penegasan keyakinan bahwa para murid memang mau tidak mau harus menjumpai realita hidup dengan beragam keadaan
dengan tetap optimis. Kalau kita bicara Yerusalem Bapak, memang ada banyak kisah. Mulai yang dibangkitkan semangatnya, misalnya murid dari Emmaus balik lagi ke Yerusalem lalu bercerita dan menyemangati, itu sudah mulai mengubahkan. Pasal 24 ayat yang ke-49 ada sebuah dawuh saking Gusti Yesus, tetaplah kamu di situ, tetaplah di Yerusalem. Lalu ayat 52 juga berkisah tentang kembalilah ke Yerusalem dengan hati bersukacita. Nah, ini Bapak sebuah korelasi yang sedang tidak ditampilkan dalam konteks tafsir narasi Injil Lukas. Kembali ke tempat di mana mereka dulu pernah mengalami mungkin sesuatu yang problematik, sesuatu yang mencemaskan, yang menakutkan, tetapi kemudian optimis. Ya, aku harus kembali ke situ, bukan karena diriku lagi, tetapi karena Kristus yang mengutus. Kalau kita berkisah, saudara, ada banyak hal, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saya boleh kemudian menyampaikan sebuah pertanyaan Ibu Bapak. Ibu Bapak hidup di dunia ini sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Berbeda-beda. Ada yang baru beberapa tahun, ada yang sudah berpuluh tahun, ada juga yang sudah ratusan tahun. Kalau itu kekekalan Highlander. Nah, dari sekian tentang hidup yang Ibu Bapak alami, saudara alami, pernahkah Ibu Bapak kemudian membayangkan, kemudian menyampaikan, mungkin juga berstatement, tempat dulu kayak merokok? Pernah? Di mana? Rumah pernah diungkapkan sebagai koyak neraka, Bapak Ibu? Tidak. Tempat kerja, pernahkah kita kemudian mengatakan koyak neraka sih? Menurut ya, rasanya panas. Kalau panas kenapa nggak bawa es? Lain gereja Bapak Ibu, itu yang suatu kau yang neraka. Dilematis itu Bapak menjawab. Surga, rumah kita itu bisa kita sebut sebagai surga, Bapak Ibu. Tempat kerja kita itu juga bisa kita sebut sebagai surga. Gereja kita ini juga bisa kita sebut sebagai surga. Tapi di tengah-tengah pengakuan yang demikian, pernahkah kita merasa tidak damai? Di rumah Ibu Bapak pernah merasakan tidak air? Kalau di tempat kerja, relasi dengan kolega, lalu gereja, ayo terus, lah, katanya surga. Ayo melebu kok rasanya panas, gitu kan? Tapi coba kita lihat, kemanapun atau dimanapun kita sedang berada, apakah filosofi para murid yang kembali dengan sukacita memasukkan dirinya ke Yerusalem itu adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Dan itu karena ada sebuah ikatan, ada sebuah komitmen yang telah terucap, yang menyampaikan itu Gusti Yesus.
Jadi kalau kita hayati saudara, tempat yang dinamakan surga, anggaplah itu situasi yang memang harus kita hadapi, harus kita syukuri, harus kita rayakan, tetapi dengan perspektif di situ aku sedang ditimbali Gusti untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Ya, perspektif Bapak Ibu tentang pola pikir, tentang berani mengambil keputusan untuk tetap stay di situ. Para murid mengambil keputusan untuk tetap taat, tidak pergi-pergi, karena mereka tahu ketaatan kepada Kristus itulah yang paling utama. Jadi kalau kita memaknai tempat tinggal kita, rumah kita itu adalah sebuah tempat di mana kita telah dulu mengikatkan janji. Buatlah pola pikir, di situ aku hidup dalam surga, penuh ketentraman, kedamaian, dan kita tahu itu karena kita telah ambil komitmen memasukkan diri ke situ. Begitu juga tentang tempat di mana kita bekerja, beraktivitas, Bapak Ibu. Kita pun juga memahami bahwa kita diberikan kekuatan untuk berkreasi, bekerja. Apakah kita juga memiliki perspektif di situlah aku bisa menciptakan rasa sukacita, termasuk juga di mana kita tinggal bersama-sama, khususnya dalam persekutuan, dalam lingkup gereja kita. Kita dengan sadar mengambil keputusan untuk memasukkan diri kita di mana gereja kita, di mana persekutuan kita ada. Kita menyadari konteks, menyadari situasi yang ada, bahwa gereja itu terus berproses, tidak selalu dengan serta-merta menjadi sempurna, tidak selalu langsung dalam keadaan yang tepat. Tapi kita tahu, kita kemudian memasukkan diri ke situ untuk menjumpainya, untuk ikut berperan, untuk kemudian ikut merawatnya menjadi baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, momentum-momentum ingatan kembali ke peristiwa 40 hari itu adalah kesempatan untuk melihat. Dulu aku pernah begitu, pernah cemas, pernah takut, pernah kecewa, pernah khawatir, tetapi sekarang aku yakin, aku memasukkan diri, aku menempatkan diri ke tempat itu ke Yerusalem, karena di situ sabda Yesus telah akhir. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema besar kita selama bulan Marturia dan Diakonia, atau yang kita kenal nanti dengan istilah Mardika, dulu disebut dengan istilah Kespol, kesaksian dan pelayanan, mengambil tema besar rumah kita, rumah Tuhan. Berbicara tentang tempat, kita jadikan di mana kita berada, beraktivitas, layaknya Tuhan pun juga datang menciptakan tentram. Dimanapun kita ada, kita jadikan rumah Tuhan. Bagaimana? Apakah kita setia? Dan pertanyaan reflektif di hari ini, Ibu Bapak, suasana hatinya Ibu Bapak 40 hari yang akan datang itu akan bagaimana? 40 hari yang akan datang, suasana hatinya Ibu Bapak akan bagaimana? Tanggal berapa? Coba hitung pasaran ini ngopong hitungan ini. Saya menghitungnya 40 hari yang akan datang itu 23 Juni tahun 2026. Kita mungkin bisa menangkap durasi 40 hari itu, kemudian secara reflektif melihat apakah hidup kita berubah, apakah kita dimanapun berada tetap memiliki keyakinan dan optimisme,
Apakah 40 hari ke depan kita semakin berubah? Apakah 40 hari ke depan kita akan semakin menjadi sosok yang bersukacita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momentum 40 hari Panen bersama dengan Yesus memang telah selesai dalam peristiwa kenaikan Kristus. Tetapi kita tahu keberlanjutan para murid bersama-sama dengan Yesus tidaklah berhenti. Baik melalui peristiwa Pentakosta, melalui perjalanan pengalaman iman para murid, jadikanlah kita juga demikian. Semoga sekian hari ke depan, sekian waktu ke depan, kita sadar dimanapun kita ada dan berada, di situ proses kita untuk menghadirkan suasana sebagai rumah Tuhan, di rumah kita, di tempat kerja kita, termasuk juga di gereja kita, sungguh-sungguh menjadi rumah Tuhan. Gusti Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sampai pagi ini. Amin. Shalom. Umat yang dikasihi Tuhan, mohon berdiri. Bersama umat percaya di media, mari kita bersama-sama mengingatkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Rumah kita, rumah Tuhan. Ibu Bapak pernah mendengar kalimat ini? Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada di sini. Rumah kita. Kita sendiri.
Tahun 70-an Bapak Ibu. Yang anak-anak kita tadi kayaknya tidak ikut menyanyi. Ya. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Segalanya semuanya ada di sini. Ya pahit, gede, suka, duka ada. Tapi inilah Pak. Kalau dari awal saya sudah menyampaikan rumah kita, rumah Tuhan, didikan Tuhan itu ada dalam segala suasana. Dan itu membuat kita semakin yakin rasa duka yang pernah terlewati itu ternyata menyempurnakan perjalanan iman kita. Rumah kita, di mana kita tinggal, kita sudah komitmen hadir di situ, jaga dengan sungguh. Pekerjaan di mana kita ada, itu pun juga bentuk komitmen kita menghadirkan suasana surga. Apalagi di gereja kita. Kalau kita mengamini, mengimani bahwa gereja kita adalah rumah kita, tentu kita akan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Jaga dengan cinta, jaga dengan komitmen, jaga dengan komunikasi, jaga dengan semangat kebersamaan, jaga dengan tekad untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya ada di sini, rumah kita ada di sini. Rumah kita, rumah Tuhan. Dalam konteks luas, dunia ini pun juga menjadi rumah tempat tinggal kita. Alam semesta juga menjadi rumah di mana Allah mewujudkan cinta kepada umat. Dan kita tahu, rumah di mana ada manusia, di situ bisa dimungkinkan tidak lagi ideal. Tempat kerja juga demikian, gereja juga bisa begitu. Alam semesta juga demikian. Namun berdasarkan dengan tema besar selama bulan Merdeka ini, kita diajak rumah kita di mana kita ada dan berada adalah di situ tanpa kehadiran Tuhan. Rumah adalah suasana keterhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, dengan pemahaman nilai-nilai universal yang perlu diperjuangkan dimanapun kita berada, maka rasa kasih, hormat sebagai anggota keluarga dan jemaat perlu kita tumbuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita merayakan dan mengawali bulan Merdeka, bulan di mana kita dipanggil sebagai rekan kerjanya, menjadi saksi mengisahkan kebaikan Allah dan melayani dunia. Kita diingatkan untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Tuhan berikan kita teman untuk berkarya, karena karya pengutusan bukanlah milik kita sendiri. Mari rayakan di setiap generasi, kita berbagi sukacita tentang kerajaan Allah, membangun kebersamaan, bangun semangat persekutuan, bersaksi, dan juga beraksi. Kita akan memiliki momentum mengawali bulan Merdeka. Saudara, tanggal 14 Mei menjadi awal dalam kegiatan bulan Merdeka dan secara khusus nanti akan berakhir pada tanggal 14 Juni tahun 2020. Akan disampaikan beberapa rangkaian kegiatan selama bulan Merdeka oleh KPP dan KPK. Monggo nanti kita bisa menyimaknya, dan biarlah kuasa Kristus memampukan kita untuk setia dalam merawat kebersamaan di rumah ini. Kepada KPP dan KPK dipersilakan untuk menyampaikan rangkaian kegiatannya. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Mardika dan juga pembukaan bulan Mardika, Matulia dan Diakonia yang dulu kita kenal dengan bulan kesaksian dan pelayanan. Bulan di mana kita diajak untuk mewartakan kehadiran Allah yang akan kita mulai pada hari ini tanggal 14 Mei sampai 14 Juni 2026. Manusia adalah rekan kerja Allah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita diajak untuk bertanggung jawab menata melayarkan bumi sebagai rumah kita bersama. Sebab sanalah Allah hadir dalam penciptaan dan dalam segala sesuatu, menjaga alam dan melestarikannya berarti menjaga kesakralan kita dengan Tuhan. Ada beberapa rangkaian acara pada bulan Mardika, diantaranya 1. Doa pagi yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. 2. Perkunjungan cinta kasih. 3. Kerja bakti di pemakaman. 4. Lomba tanam gereja. 5. Lomba untuk anak-anak. 6. Ibadah keluarga dilayani oleh warga jemaat. 7. Meditasi dengan alam. 6. Webinar 8. Webinar tentang ekologi dan kependudukan. 9. Gerakan rumah hijau. Mari kita ikut menyelamatkan bumi dan yang menjadi rumah kita bersama. Kita sayangi semua makhluk ciptaan Tuhan dan kita jaga kelestarian alam kita. Selamat merayakan rumah kita, rumah Tuhan dalam bulan Mardika. Selamat merawat dan memelihara alam lingkungan dengan mulia, menanam tanaman di rumah kita masing-masing, dan selamat menjadi berkat bagi semua ciptaan Tuhan. Dimohon ketua-ketua kelompok untuk maju ke depan. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Timotius. Mari kita terima sebuah pembukaan bulan Mardika yang nantinya akan ditanam di kapling-kapling kelompok masing-masing. Mari kita dokumentasikan penyalahan simbol pembukaan bulan Mardika. Terima kasih untuk KPP dan KPK yang akan menata kegiatan-kegiatan selama bulan Mardika, Matulia dan Diakonia.
Dan istilah ini memang mengacu kepada tata gereja Kristen Gawi Wetan yang telah disahkan dalam sidang Majelis Agung pada bulan November tahun 2025 yang lalu. Dan ada simbol untuk merawat rumah, tidak hanya tempat tinggal kita masing-masing, tidak hanya tempat di mana kita bekerja, tetapi juga di lingkup gereja kita. Dan sudah diserahkan simbolis tanaman, sudah panjenengan bersani menjadi komitmen nanti ditanam di tamannya masing-masing. Tolong dijaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena ini akan segera berbuah. Buah jeruk Bapak Ibu. Kita tolong dijaga dan selamat melayani, semoga nanti bisa ditanam dengan baik di lokasinya masing-masing. Gusti Yesus memberkati, selamat memasuki bulan Mardika. Mari saudara, kita akan bersyukur dengan sukacita sebab bulan Mardika diberikan kepada kita, bertekad komitmen setia. Kuasamu dan namamu lah, mari kita nyanyikan bersama-sama sebagai awal pembukaan bulan Mardika. Terpujilah nama Tuhan, sebab Engkau mengaruniakan kepada kami tempat untuk bisa berkarya, berkreasi, beraktivitas, bahkan juga berpelayanan. Baik di tempat tinggal kami, lingkup hidup bertetangga kami, tempat bekerja kami, terkhusus juga dalam lingkup hidup jemaat. Itu adalah tempat-tempat di mana kami dengan secara sadar memasukkan diri kami dan menjadikannya harus tekun, bersabar, dan kuat untuk menjalani hidup di tempat-tempat tersebut. Kami memaknai dimanapun kami ada dan berada sebagai suasana sebagaimana para murid, dengan sungguh-sungguh menjadikan tempat yang pernah memberikan rasa duka, kecewa, cemas, khawatir. Layaknya kota Yerusalem, para murid tetap hadir sebab yakin di situ ada Kristus yang menyertai. Tuhan,
Kiranya kami menjadi para murid yang sungguh-sungguh berbahagia di dalam segala keadaan, dalam segala tempat dan kondisi yang ada, baik rumah, pekerjaan, ataupun juga gereja dan persekutuan kami. Sebab kami yakin di situ kami telah pernah berjanji untuk memberikan yang terbaik. Tuhan, hari ini kami memohon peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga menjadi awal kami berkomitmen sadar bahwa Yesus pergi menyediakan tempat baik untuk kami, dan kami juga tetap menjadikan tempat yang ada di dunia ini menjadi keadaan yang baik pula. Bimbing kami untuk bisa setia, dan khususnya dalam rangkaian bulan Merdeka, kami juga diberikan kesempatan merawat rumah kami sebagai rumah Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat di dalam lingkup majelis daerah, begitu juga lingkup majelis agung Gereja Kristen Jaliwetan. Kiranya segala gerak langkah pelayanan bisa bersinergi dengan baik dan menjadi berkat. Khususnya untuk Pasamuan Kepanjen, Tuhan lindungi sehingga kami adalah sosok yang tekun setia. Kami semuanya bersehati bersama-sama dengan sadar berada dan menjaga rumah bersama kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan, lindungilah Pasamuan ini. Kami juga mendoakan segala pelayanan lingkup jemaat, lingkup kelompok yang dikerjakan oleh badan pembantu majelis jemaat, begitu juga yang dilakukan oleh panitia-panitia di jemaat. Kiranya Tuhan lindungi proses pembangunan, pelayanan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan segala tahapan dan proses yang Tuhan berikan kepada kami yakin disitulah iman kami semakin bertumbuh. Kami juga doakan umatmu yang sudah berusia banyak, yang sudah menderita sakit, yang sedang berbeban dan bergumul, kiranya tetap juga meyakini dimanapun dan apapun situasi yang ada Tuhan yang memberkati kita ini. Dan jikalau hari ini kami juga memohon penyertaan untuk suasana rancangan dan rencana hidup kami masing-masing, biarlah tetap sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, inilah doa dan harapan kami, dan kami juga doakan untuk rumah besar kami, bangsa Indonesia, kiranya berlimpah dalam kedamaian dan ketentraman. Inilah doa harapan kami, dalam nama Yesus kami aturkan, dan semuanya kami akhiri dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita mempersilakan, marilah kita mengucap syukur atas kemuliaan Allah melalui persembahan dan diri kita. Bagi kemuliaan Allah, ingatlah sabda Tuhan Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari ini, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita mengumumkan persembahan dana 1 kantong. Kita diiringi oleh persembahan untuk Tuhan Yesus dengan sukacita NKB 208. NKB 208. Kami mempersembahkan sampai selesainya kita.
menyanyikan NKB 219. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dari begitu banyak berkat-Mu, kami kumpulkan sebagai sebagian dari kecil pemberian-Mu ya Tuhan. Berkatilah rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kami, baik yang kami kumpulkan juga yang masih tersimpan pada kami. Ajar kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan.
Kami serahkan jiwa raga kami padamu ya Tuhan. Pakailah sebagai persembahan yang benar dan berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan yang berkenan membimbing kami semuanya. Tuhan memberkati kami dan tangan-tangan yang suka mempersembahkan kepadamu ya Tuhan. Demikian juga kepada para pengelola persembahan. Berkatilah akan mencukupkan kebutuhan pelayanan di gerejamu GKJW Kepanjen. Berkatilah tangan-tangan yang sudah mempersembahkanmu ya Tuhan. Demikianlah doa dan persembahan kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Umat bersilakan. Shalom. Ada sedikit pengumuman yang akan kami sampaikan sehubungan dengan rencana Adi Yuswo untuk mengikuti ibadah KKR di Jumat Tapak Tunggorono, yaitu pada Sabtu besok tanggal 16 Mei. Diharapkan Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk ikut ke sana berkumpul di gereja jam 6.30 pagi. Karena nanti diharapkan pada jam 7 tepat kendaraan sudah berangkat menuju Tapak Tunggorono. Dan kepada Bapak Ibu jangan lupa untuk membawa perlengkapan pribadi, mungkin obat-obatan, snack, minuman, untuk makanan sudah disediakan oleh panitia. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan untuk pengumuman hari ini. Matur nuwun, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri bagian kita dalam rangkaian peristiwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Surga menyiapkan tempat bagi kita yang terindah. Kita pun juga diberikan tanggung jawab menjaga dan merawat tempat terindah di mana kita sedang ada dan berada. Di rumah kita, di tempat kerja kita, terlebih juga di tengah-tengah persekutuan kita sebenarnya. Saya undang teman untuk berdiri, kita akan menaiki bagian kita. Mari kita membangun komitmen untuk menjaga, merawat rumah Tuhan sebagai rumah bersama bagi seluruh ciptaan. Kita tutup kebagian dengan lagu di Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama. Dalam komitmen kita untuk menjaga bahwa rumah kita adalah rumah Tuhan, kita jalani hidup dengan yakin berkat-Nya hadir bagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya keindahan Allah terpancar dari matamu, cinta kasih Allah terpantul di dalam karya tanganmu, hikmat Allah terngiang lewat kata-katamu, dan pengetahuan Allah mengalir keluar dari dalam hatimu, agar mereka yang melihat semua itu sungguh mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkarya menyelamatkan dalam kuasa Roh Kudus, dan semuanya untuk kemuliaan Bapa.
Terpujilah Allah Tritunggal kekal selamanya. Amin. Rumah kita rumah Tuhan dan Yesus di dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus is in the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh. Jesus in the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh. Yesus jawab dariku, pada-padanya, pada-padanya, pada-padanya. Yesus jawab dariku, pada-padanya, pada-padanya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mari sebelum kita mundur dari rumah ibadah ini, kita mengambil saat teduh. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.